Politikus senior Amin Rais melontarkan dugaan Presiden Joko Widodo akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Ia mengatakan sidang istimewa itu nantinya akan mengusulkan pasal mengenai masa jabatan Presiden 3 periode. Pernyataan tersebut disampaikan melalui YouTube channel miliknya yang diunggah Sabtu malam lalu. Menurut Amin, sebelum sidang istimewa digelar, Joko Widodo akan terlebih dahulu menguasai semua lembaga tinggi negara Indonesia. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Pertama ada 2 hal ya yang harus kita cermati terhadap pernyataan Amin Rais begitu. Yang pertama adalah semakin dekatnya waktu pemilu 2024 begitu. Nah ini juga menjadi semacam pengukuran bagi beberapa partai politik ataupun tokoh-tokoh politik yang ingin berkontestasi pada pemilu presiden tahun 2024 begitu. Walaupun jarak sekitar 3 atau 2-3 tahun lagi begitu ya terhadap persiapan pemilu ini. Nah ini menjadi faktor penting penentu siapa kira-kira yang akan berkontestasi di dalam pemilu presiden khususnya dan pemilu serentak pada umumnya yang akan dilakukan pada tahun 2024 begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pernyataan Amin Rais juga dilatar belakangi dengan seberapa jauh keberanian Jokowi untuk membuat pernyataan tandingan. Tampaknya itu yang ditunggu oleh Amin Rais begitu ya. Apakah Jokowi mengiyakan ataukah Jokowi menolak pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada dan mendorong dia untuk maju ke dalam periode ketiga pemilu presiden begitu. Yang penting adalah bahwa survei-survei menunjukkan sampai saat ini tidak ada perubahan signifikan terhadap calon-calon yang akan berkontestasi begitu ya. Lihatlah misalnya beberapa survei menunjukkan tetap yang paling unggul Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, kemudian Ganjar begitu ya. Dan itu berputar-putar pada tokoh-tokoh yang itu terus begitu. Sehingga publik mencoba mencari figur lain yang bisa ikut berkontestasi, yang juga dianggap bisa menyaingi keunggulan elektabilitas survei dari Prabowo atau bahkan menyaingi keunggulan elektabilitas dari Jokowi sendiri begitu. Toh yang menarik bahwa beberapa lembaga survei belum pernah melakukan survei seberapa jauh elektabilitas Jokowi ketika misalnya dia ikut pemilu pada tahun 2024 begitu. Tetapi ternyata pernyataan Amin Rais kan ditutup oleh pernyataan Presiden Jokowi bahwa dia tidak mau ikut berkontestasi pada putaran ketiga atau periode ketiga begitu. Pertama adalah riskan bagi beliau ketika menyatakan iya saya ikut untuk berkontestasi pada tahun 2024. Kedua, yang paling kunci pokok dari permasalahan ini adalah harus ada amandemen begitu. Nah, sedangkan amandemen ini adalah sesuatu yang tidak mudah begitu ya. Faktor-faktor partai politik, kemudian fraksi-fraksi di MPR, lalu kemudian tokoh-tokoh politik juga harus menyepakati bahwa kalau ada usulan amandemen terkait pasal-pasal periodisasi jabatan presiden, itu harus tugas disepakati. Jika tidak, ya tidak mungkin Presiden Jokowi bisa mengajukan diri sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya. Itu saya pikir. Saya pikir Pak Amin Rais ini hanya mencuri panggung terakhir begitu ya. Ketika misalnya kontestasi 2024 sebentar lagi. Dia nggak mau ketinggalan sebagai seorang tokoh reformasi. Andai saja Amin Rais sejak awal bisa berbicara bijak, bisa masuk on the track dalam kontestasi demokrasi yang benar begitu ya. Amin Rais bisa menjadi tokoh reformasi dan turun panggung yang disoraki oleh publik begitu. Tapi sekarang kan lain begitu ya. Dia mengeluarkan kritik-kritik yang tampaknya berseberangan dengan pemerintah, bahkan pernyataan-pernyataannya justru memberikan kesan terhadap publik menjadi tokoh yang tidak disukai dengan pernyataan-pernyataannya.
Nah, saya pikir sekali lagi bahwa Amin Rais tampaknya tidak mau ketinggalan kereta ketika misalnya generasi-generasi dia sudah muncul ke permukaan dan bahkan sudah meninggalkan panggung, tetapi dia belum mendapatkan apapun begitu. Katakanlah ya dia menjadi ketua MPR dalam beberapa periode yang lalu, tetapi kan tidak ada legacy yang dia tinggalkan begitu. Walaupun misalnya sekarang dia ribut-ribut tentang periode ketiga masa jabatan presiden, toh pada masa jabatan dia sebagai ketua MPR amandemen dilakukan begitu. Sehingga seharusnya legasi yang ditinggalkan tentang amandemen ini dia harus pelihara dengan baik. Bukan justru membuat pernyataan-pernyataan provokatif atau bahkan pernyataan-pernyataan cek ombak begitu ya. Yang pada akhirnya juga saya pikir beliau tidak akan mendapatkan apa-apa. Harus kita cermati adalah bahwa semangat amandemen kelima sekarang ini kan muncul dari gagasan teman-teman di MPR untuk memunculkan kembali arah kebijakan negara yang dulu dikenal dengan GBHN begitu ya. Nah, teman-teman di Wantanas sudah ikut merumuskan apapun itu namanya begitu ya. Ada sebuah arah kebijakan baru semacam GBHN sehingga arah pembangunan ini terprogram. Terutama misalnya bagaimana program pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa saling berkorelasi begitu. Nah selama ini kan masing-masing, walaupun misalnya ada RJPN, ada RJPMD dan segala macam, tetapi itu tidak menjadi sebuah rangkaian yang membuat satu garis merah yang tegas terhadap pola pembangunan negara begitu. Nah oleh karenanya MPR berinisiatif memunculkan arah kebijakan negara. Nah permasalahannya siapa yang membuat itu begitu. Jika dulu ada MPR sebagai lembaga tinggi negara, nah sekarang siapa yang membuat GBHN? Nah oleh karenanya muncul usulan dari beberapa fraksi di MPR, bagaimana kalau mengamandemen Undang-Undang Dasar dan mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara yang nantinya menggodok arah kebijakan negara. Dari situ munculnya ide amandemen sebetulnya. Nah lalu kemudian muncullah penumpang-penumpang gelap yang menginginkan kalau jika amandemen itu bisa dilakukan, artinya tidak hanya pasal MPR yang bisa diamandemen, tetapi juga pasal-pasal masa jabatan presiden. Nah ini yang dipergunakan oleh yang berkepentingan ingin melanggengkan kekuasaan Jokowi, walaupun misalnya Jokowinya juga sudah menolak begitu ya. Tetapi juga ada yang membuat kesempatan bahwa ini untuk memojokkan Jokowi, begitu. Saya sepakat kalau misalnya bahwa di dalam politik apapun bisa terjadi. Tetapi jangan salah, mekanisme di MPR, walau misalnya memungkinkan semua partai sekarang pro pemerintah, dalam hal ini pro Jokowi, ketika dilakukan sidang umum, katakanlah amandemen itu bisa dilakukan. Tetapi permasalahannya, Jokowi akan berhadapan dengan publik, begitu. Yang sudah merasa bahwa pemilihan secara langsung itu adalah alternatif yang paling baik dalam mekanisme demokrasi di Indonesia, begitu. Nah, jadi kalau berbicara pernyataan Amin Rais bahwa sangat memungkinkan ada skenario-skenario untuk merubah pasal-pasal, ya. Tetapi sekali lagi itu tidak mudah, begitu. Karena kalaulah misalnya itu disetujui oleh semua fraksi di MPR, belum tentu juga disetujui oleh masyarakat dan publik, begitu. Yang selama ini beberapa lembaga survei menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung adalah alternatif yang terbaik di antara mekanisme pemilihan di dalam sistem demokrasi yang sudah kita lakukan, begitu. Sekali lagi, masyarakat harus percaya bahwa mengamandemen sebuah konstitusi, mengamandemen sebuah undang-undang dasar adalah sebuah proses yang sulit dan panjang. Jadi tidak bisa misalnya sekarang ayo kita amandemen, besok selesai begitu. Ada rangkaian proses yang sedemikian rupa yang mengumpulkan sekian banyak orang di dalam mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat begitu ya. Lalu kemudian juga ada mekanisme partai politik, lalu kemudian juga suara-suara suprastruktur politik yang mengiringi permasalahan itu, begitu. Sehingga solusinya adalah pernyataan Jokowi bahwa saya tegak lurus terhadap konstitusi itu harus diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah statement bahwa
bahwa pernyataan di dalam undang-undang tentang jabatan 2 kali masa presiden itu adalah yang paling cocok yang bisa kita lakukan begitu. Yang kedua adalah counter opini. Saya pikir harus dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Dalam hal ini katakanlah misalnya pihak istana, Presiden Jokowi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan di dalam barisan Jokowi memberikan counter opini begitu, bahwa sebetulnya Presiden Jokowi sangat konsisten begitu, tidak mau melanjutkan kepemimpinannya dalam periode ketiga. Ini sangat penting ketika misalnya tidak ada counter opini dari Presiden Jokowi dan barisannya, bahwa kelompok-kelompok lain yang beroposisi dengannya justru akan mempergunakan itu sebagai sebuah kartu mati bagi Presiden Jokowi begitu. Tetapi kan kemarin Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan, dan pernyataan itu tegas bahwa saya tidak berkeinginan untuk menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama.